Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Seperti biasa kita saling doain, sehat jasmani rohani, selalu dilancarkan, semuanya diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Melanjutkan dari part 1, ini bagian kedua yang saya ingin tambah ya, tambah sharing kita. Mudah-mudahan ada segi manfaatnya ya. Jika dirasa memang ini tidak manfaat, ya sudah, tinggal abaikan saja teman-teman ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait sharing kali ini, yaitu kita coba pahami dari dasar dulu. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya bagaimana kita sama-sama belajar membangun sebuah paradigma ketika ada satu proyek dan itu direlevansikan dengan regulator regional kita. Artinya kita tidak serta-merta mengeluarkan asumsi yang memang di luar daripada regulator yang ada ya. Ketika pun memang itu masuk dan ada, itu nanti kemungkinan ada solusi yang terbaik bagaimana. Namun ada beberapa hal yang di lapangan ditemukan memang banyak hal-hal yang memang tidak dipahami secara menyeluruh, namun mengeluarkan asumsi-asumsi yang akhirnya membuat gaduh ya. Akhirnya membuat gaduh sama yang lain yang memang tidak mengerti, tidak paham, akhirnya mengganggu daripada semangatnya teman-teman ya, harapannya. Jadi kita itu kan secara fundamental semua orang juga memiliki harapan yang baik adanya untuk membangun daripada segi kehidupannya ya, daripada segi ikhtiarnya ya, berpengharapan yang baik untuk masa depan yang lebih baik. Saya pikir ya kita dorong untuk itu, satu sama lain kita gotong royong ya. Kita memberikan input-input positif buat teman-teman, sama-sama saling mengingatkan. Itu adalah hal yang lebih baik ketimbang kita membicarakan hal-hal yang bahkan justru menyimpangkan daripada paradigma ya. Cara pandang pola pikir orang itu disimpangkan dengan dalih ya tanpa landasan sebetulnya. Nah, makanya landasan itulah yang harus kita pahami teman-teman ya. Oke, pada kali ini kita coba dari kemarin sudah diulas beberapa, dan ada satu klarifikasi yang saya klarifikasi dari video saya sebelumnya yang bagian pertama itu. Memang untuk logo SWI yang di atas itu, yang kotak, memang sebetulnya ternyata pihak government, pihak pemerintah, instansi terkait memang menggunakan seperti itu teman-teman. Ternyata tidak ya, saya sih harusnya memang lebih elegan lagi ketika memang kopnya itu didesain lebih elegan, lebih bagus ya. Namun ternyata fix memang seperti itu teman-teman. Nah, saya coba cek download dari website resminya, memang keluarnya seperti itu. Namun yang fix dipalsukan itu adalah data daripada di bawahnya ini ya. Di bawahnya diganti dengan nama P-Network Indonesia, dan sementara itu tidak ada. Ya, sementara itu tidak ada. Itu saja sih sebetulnya ya untuk klarifikasi video saya sebelumnya. Nah, untuk kali ini teman-teman, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait ini. Bisa satu video atau mungkin dibagi dua jadi part 3 nanti sebagian, karena memang ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan teman-teman. Ini saya sengaja saya ketik, hasil ketikan saya screenshot. Jadi tujuannya adalah yang pertama, yuk kita sama-sama belajar memahami regulasi OJK ya. Berikut ranahnya, kemudian memahami regulasi Bapepti juga ya. Ada beberapa lah. Jadi untuk tahap awal coba kita untuk masalah regulasi OJK ini dulu ya teman-teman. Regulasi OJK kita lihat di websitenya aja dulu coba. Nah, ini kita coba masuk ke websitenya ya, ojk.go.id. Jadi ini untuk kita mengetahui daripada landasan instansi OJK ini. Ada, kita lihat tata kelolanya ya. Tata kelolanya ini ada prinsip-prinsip pemerintahnya jelas di sini dijelaskan bagan-bagannya. Kemudian untuk struktur governance-nya atau struktur pemerintahnya, prinsip-prinsipnya ya. Nah, di sini ada di bawahnya, kita scroll ke bawah, prosesnya ada di sini, strukturnya. Ini ada anti funding teman-teman ya. Jadi ini pengendalian gratifikasi, government OJK, WBS, dan anti funding. Nah, ketika ngelihat landasan daripada instansi ini ada anti funding, artinya adalah untuk menangkal daripada penipuan, anti penipuan ya. Jika dikaitkan dengan proyek yang ada yang kita jalani, nah
mungkin akan tergelitik sebuah pertanyaan, jika toh memang seperti beberapa gelintir orang ya tidak percaya dengan proyek ini, akhirnya dengan bahasa-bahasa yang berani mengeluarkan ini penipuan dan lain sebagainya, ya kita lihat aja nanti waktu yang menunjukkan teman-teman ya. Karena di sini memang ada ya pelindungan di OJK memang betul. Nah, kita kan acuannya adalah untuk regional kita, ya kita ada instansinya, ada pelindung daripada kita sebagai warga negara untuk bidang finansial ya, bidang penipuan dan sebagainya itu kita ada, yaitu OJK salah satunya teman-teman ya. Dan ini fungsi anti fund OJK ini ada di sini. Unit struktur yang menyusun strategi edukasi pencegahan, deteksi dan pemindahan fraud. Ya, penindakan fraudnya, penindakan penipuannya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika dikait-kaitkan dengan sebagian orang ke sini adalah, oh itu penipuan tingkat kakap, penipuan besar segala macamnya. Hanya saja saya ingin menanyakan, ketika memang bahasa itu terlontar, penipuan jenis apa dan bagaimana? Ya, seperti itu yang pertanyaannya. Apa yang ditipu? Sebesar apa kerugiannya penipuan itu? Nah, itu yang harus dipahami, basic-basic saja dulu. Jadi kadang kita berbicara daripada pembicaraan itu memiliki bobot, namun enggak ini gitu loh, enggak relevan. Jadi asal cuap saja. Nah, ini harus kita coba pahami dulu secara fundamental daripada regulator kita ya, dengan kontribusinya, ada nggak kontribusinya dengan proyek ini gitu loh. Dan nanti proyek ini memiliki kontribusi yang positif kepada regional kita tentunya, seperti itu. Nah, jadi nggak asal ya teman-teman ya, karena satu institusi resmi pemerintah seperti ini juga mengambil tindakan atau keputusan itu tidak serta-merta. Mereka punya ranah dan punya aturan tersendiri, karena memang mereka pun ada regulasinya, ada disusun dan dibentuk ya. Nah, untuk coba kita teman-teman boleh dicek ya. Misalkan kita masuk nih ke websitenya teman-teman, boleh dicek, ini ada Public Business Affairs. Anggaplah kita ini proses proyeknya ada di ranah bisnis. Kita klik menu, di sini ada regulasi. Coba kita lihat regulasinya di sini ya teman-teman. Ada OJK undang-undang. Ini artinya undang-undang OJK. Peraturan OJK, surat edaran ya, rancangan regulasi perbankan undang-undang, peraturan perbankan, surat edaran, peraturan OJK, banyak sekali. Namun ketika saya cek satu-satu, nah ini berhubungan dengan bursa efek ya. Kemudian reksadana ada di sini, aturan-aturan reksadana. Dari kesemua ini ya, konten yang ada di websitenya OJK, kita dari bukan bahasa, tapi dari nama instansinya aja dulu. Ini otoritas jasa keuangan. Artinya apa? Artinya memang concernnya yang berhubungan dengan perputaran keuangan di negara kita. Artinya keamanan daripada perputaran keamanan di kita, melindungi daripada kerugian-kerugian yang dialami oleh warga negara, baik itu dari hasil money laundry, penipuan dan lain sebagainya. Itu kan merugikan, artinya ada yang dirugikan. Nah, gitu teman-teman. Jadi ketika kita cek di sini, nah termasuk juga bursa efek. Ini harus kita pahami juga. Kenapa bursa efek masuk di ranah OJK? Karena memang di sana ada namanya perputaran fiat, teman-teman ya, seperti itu. Jadi secara global, secara keseluruhan memang ada perlindungan untuk kita. Namun ini lebih tidak serta-merta saya bilang asal jeplak, artinya asal bertindak, asal ambil keputusan, namun di luar daripada koridor OJK itu sendiri. OJK punya koridor sendiri ya, punya ranah sendiri yang berhubungan dengan keuangan tentunya ya, yang berhubungan dengan jasa keuangan. Artinya ada perputaran, ada sirkulasi uang fiat yang bernama rupiah untuk Indonesia, seperti itu teman-teman ya. Nah, coba saya ada download satu file dari situs ini ya, website ini. Nah, ini saya udah coba download ya. Udah coba download. Ini permohonan. Nah, ini ada satu file di sini. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan ya, Otoritas Jasa Keuangan, permohonan perizinan, persetujuan dan pelaporan bagi penyelenggara layanan pendanaan bersama. Di sini pun judul daripada pokok bahasan dari semua bahasan ke bawah ini adalah tentang izin, persetujuan,
pelaporan bagi siapa? Bagi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Karena yang kita kedepankan ini proyek kita ini adalah teknologi yang digunakan adalah teknologi informasi ya, basisnya online tetap ya. Jadi di sini memang penyelenggara, artinya yang ada di negara kita yang melakukan atau menyelenggarakan sebuah layanan berbasis teknologi. Namun di sini ada pendanaan, artinya adalah ada sirkulasi daripada uang fiat dari penyelenggara itu yang menggunakan teknologi informasi. Berhubungan juga nanti dengan izin Kominfo teman-teman ya. Karena Kominfo itu, karena semua aplikasi atau apapun yang ada di negara kita tentunya harus ada izin Kominfo juga. Agar apa? Agar untuk memiliki legalitas akses di negara kita ketika sebuah badan atau sebuah institusi atau perusahaan atau penyelenggara layanan tersebut ya, yang ada sirkulasi uang fiatnya bisa berjalan lancar karena sudah ada izin Kominfo dan OJK. Ini yang perlu kita pahami teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa cek ya untuk ini nih, untuk SEOJK 05/2022 ada, silahkan ya dicek dan dipelajari. Karena surat edaran ini semua ketika kita baca, karena kan nggak mungkin saya baca satu-satu, saya ambil kesimpulannya aja setelah saya pelajari. Semua memang ini artinya adalah peraturan dan perundang-undangan, sebuah ketentuan yang dibuat oleh OJK bersama pemerintah. Itu untuk apa? Untuk membuat defense ya daripada penjagaan keamanan sirkulasi ekonomi di Indonesia, termasuk juga menjaga daripada menghindari penipuan-penipuan, money laundry dan sebagainya terhadap penyelenggara layanan pendanaan, baik itu misalkan peer-to-peer funding ya, peer-to-peer lending, atau misalkan perbankan dan sebagainya. Ini ada ya, di sini sudah lengkap semua dan ini panjang sekali teman-teman. Jadi saya nggak mungkin juga baca semua satu persatu, tetapi saya kasih gambaran bahwa di sini adalah peraturan-peraturan secara detail dan lengkap untuk penyelenggara pendanaan teman-teman ya, untuk penyelenggara pendanaan yang ada di Indonesia, dan itu pun yang ada di Indonesia. OJK nggak punya ranah untuk masalah urusan perbankan luar atau pendanaan yang ada di luar Indonesia. Nggak ada haknya mengatur daripada di luar Indonesia. Ini kita fokus untuk Indonesia teman-teman. Di sini juga ada pelaporan. Nah pelaporan juga dilihat dulu ya. Jadi pelaporan juga, perizinan dan pelaporan juga apa yang dilaporkan. Kemudian perusahaannya ada di Indonesia atau tidak. Ya, kemudian ada yang namanya crowdfunding atau tidak. Nah, kalau misalkan ada crowdfunding, ternyata perusahaannya juga ada di Indonesia tanpa izin juga, legalitasnya nggak ada. Sementara sirkulasi dananya sudah berjalan, yang crowdfunding tadi, nah itu perlu ada tindakan dari OJK karena memang ranahnya seperti itu. Untuk apa? Untuk melindungi warga negaranya. Ini luar biasa bagus teman-teman. Ini lembaga bagus sekali. Jadi alhamdulillah di negara kita ya seperti ini adanya gitu loh. Jadi teman-teman juga terhadap instansi pemerintah tidak serta-merta asal mengejek ya, tidak serta-merta asal menjelek-jelekan. Tapi kita pahami dulu tujuan dan maksud daripada lembaga ini. Sebetulnya bagus, namun kitanya yang harus memahami koridor daripada apa yang mereka jalankan, apa yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan regulasi-regulasi yang mereka buat seperti itu. Nah kemudian untuk Bapepti teman-teman kita. Oke, sorry, sebelum ke Bapepti ya, saya unjukkan dulu ini file yang saya download dari website resminya juga. Ini nomor 11 tahun 2022 ya, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Ini karena berhubungan dengan itu nanti kita. Dan saat ini pun kita marketplace ini mau nggak mau bisa dikatakan komoditas kecil. Cuman ruang lingkupnya kita masih ruang lingkup komunitas ya. Masih ruang lingkup komunitas, artinya seperti itu. Namun untuk bahan pemahaman kita nggak jadi masalah dari sini ya. Ini perdagangan berjangka komoditi nomor 11 tahun 2022. Di sini kan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Ini di websitenya OJK juga saya download, saya ambil. Kita sama-sama pelajari bahwa di sini juga banyak peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kripto, karena di sini penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto ya. Nah, seperti ini teman-teman.
Ini ada 33 lembar ya. Coba kita lihat ini menimbangnya, bahwa ketentuan mengenai penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto yang telah diatur dalam peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar. Nah, ini nomor 7 tahun 2020 itu sudah direvisi lagi dan ini sudah dicabut dan itu diganti di nomor 9 atau nomor 8, nanti ada ya. Nanti ada, sudah saya download juga keterangannya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan perdagangan pasar fisik aset kripto sehingga perlu diganti. Ya, ini di sini ada. Nah, ini kemudian bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 4 Peraturan Badan Pengawasan Berjangka Komoditi nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto. Lagi-lagi pasar fisik aset kripto. Artinya apa teman-teman? Ini saya kalau sama ya, ini ada di websitenya, silakan dicari, di download ya. Saya nggak perlu bacakan juga, tapi yang pasti ini saya simpulkan bahwa regulasi daripada pasar kripto yang sudah memang masuk bursa kripto, teman-teman ya. Sudah masuk bursa kripto. Pertanyaannya, project kita, koin yang ada di project kita yang bernama Picoin itu sudah masuk aset kripto belum? Pasar kripto belum? Belum, teman-teman ya. Jadi nggak masuk ya, ke regulasi ini nggak masuk karena belum gitu loh. Kecuali kalau memang sudah ada masuk aset kripto atau pasar kripto dan misalkan ada di mana mau masuk ke exchanger itu kan jelas. Exchanger-nya yang harus ada izin ya. Exchanger-nya harus ada izin, misalkan kayak toko kripto kayak bukan Bukalapak, apa namanya, Rekeningku ya, dan Indodax dan sebagainya. Itulah mereka penyelenggara, artinya penyelenggara pertukaran daripada uang kripto, exchanger. Nah, itu yang ada izin nantinya. Itu harus ada izin karena di situ menyangkut daripada ada uang fiat di sana, terjadi uang fiat di sana. Kita beli kripto di sana ya, kita jual di sana, mencairkan di sana. Nah, itu ya, yang seperti itulah yang baru masuk ranah OJK, itu harus ada izin. Ketika exchanger yang ada di Indonesia tidak ada izin, sementara pembuatannya di Indonesia, kantornya di Indonesia, ya exchangernya itu, nah itu nggak ada izin, berarti berhak OJK dan SWI itu menutup segala aktivitasnya. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya, koin kita apakah sudah masuk? Belum. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Memang untuk saat ini belum, tapi ketika pun nanti ada ya, itu kita lihat regulasinya seperti apa dari pemerintah ya. Kemungkinan mungkin saja akan akan ada aturan ya untuk di sana. Namun untuk seperti yang di video saya sebelumnya, untuk mining itu dari dulu semenjak ada mining 2000, saya kenal memang 2019 waktu mining Bitcoin itu memang belum ada regulasi regional kita yang betul-betul menempatkan satu posisi pelarangan untuk sebuah mining, itu belum. Ya, terlebih mining ini adalah berbeda dengan cloud mining. Kalau cloud mining itu di sana rentan, karena kenapa? Cloud mining rata-rata kita sistemnya sewa mesin penambang, walaupun mesin penambangnya ada di Amerika atau di Cina, kita sewanya di sini. Nah, nanti hasil tambangnya baru masuk ke wallet kita. Nah, itu beda lagi, itu cloud mining namanya. Mesin RIG atau rig-nya itu di sana. Gitu kan. Jadi kita nggak sewa, itu cloud mining. Nanti, nah itulah ada kalau itu menggunakan uang fiat, beli daripada. Namun yang jadi ketika terdeteksi misalkan ada pembelian seperti itu, pasti investigasi dengan SWI dan OJK. Mana websitenya? Oh, websitenya ini. Ketika memang itu membahayakan buat warga negara kita, ada cenderung investasi penawaran di website itu, maka website itu akan diblok sama Kominfo sesuai persetujuan OJK dan SWI. Karena ada 8 kementerian teman-teman, tidak bisa asal. Ada 8 kementerian yang meng-approve daripada keputusan yang diambil untuk sebuah project atau sebuah company atau perbankan yang operasionalnya memang fundamentalnya di negara kita. Kalaupun memang bentuknya website, ketika terdeteksi itu ada yang namanya crowdfunding atau free sale, maka yang terjadi adalah pemblokan daripada
akses website tersebut. Seperti itu yang saya pahami teman-teman. Ya kalau salah silahkan dikoreksi. Saya juga masih perlu pembelajaran, tambahan pembelajaran teman-teman. Kita akan belajar ya. Oke, ini kemudian, nah ini peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar basic aset kripto. Ya ini ada beberapa pasal, 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, ini 7, 8, mana nah, pasal 6 ya, pasal 6, pasal 7, pasal 8, 9, kalau nggak salah 13 deh, 9, 10, oh 10 ya, oh ya 11, sorry, ya 11 pasal teman-teman ya. Jadi 11 pasal, nah ini jelas ya, salinan sesuai dengan aslinya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ya, dari Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan ya. Silahkan, ini diupdate tanggal 8 Agustus 2022 ya, jadi awal bulan kemarin ini update-nya. Nah, jadi teman-teman bisa mempelajari pasal-pasal apa saja masuk atau tidak. Ini ada. Jadi kalau saya bacakan kepanjangan teman-teman, ada 33 lembar. Ada atau tidak yang berhubungan dengan proyek ini, silahkan dipahami dan silahkan dibaca. Ya, biar apa? Biar kita jelas paham. Ketika sudah paham, ada kata, oh bang malas saya baca, coba kasih kesimpulannya aja. Baik, saya kasih kesimpulan. Artinya adalah dari pasal-pasal ini tidak tercantum adanya pelarangan daripada mining ya, yang notabene mining itu adalah real mining, dari bukan cloud mining ya, yang sifatnya sewa atau ada crowdfundingnya di sana. Tetapi di sini mining yang memang kita free mining gratis teman-teman. Kemudian selain daripada free mining itu dengan blockchain yang sendiri ya, blockchainnya sendiri, tidak ikut dengan blockchain lain. Nah ini kita coba cek di sini ada tidak, dan memang artinya tidak masuk. Kalau pemahaman saya itu kan kita kan berbeda ya. Jadi intinya ini karena terlalu panjang teman-teman, saya hanya menunjukkan bahwa silakan masuk ke websitenya OJK ya. Di sana ada file-file yang kita bisa pelajari. Ini yang saya ambil juga penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik. Jadi penetapan di sini adalah sebuah penetapan. Kalau memang misalkan di luar penetapan ini, oh kalau ada misalkan ada aturan atau pasal yang jika ada koin baru yang ditambang di Indonesia dengan sekian, maka Kominfo berhak untuk menutup penambangan tersebut dari warga kami yang begini-begini. Nah, kecuali ada seperti itu. Ya gitu lah teman-teman. Tapi kan di sini nggak ada. Ya pemerintah pun bijak lah. Karena nantinya effort daripada free mining ini ketika semua sudah masuk bursa listing, artinya apa teman-teman? Artinya secara tidak langsung devisa gratis buat kita, buat negara kita, luar biasa ya. Devisa gratis buat negara kita, luar biasa. Karena kenapa? Karena teman-teman free money nantinya ya, free money. Jadi ketika ada orang yang tidak mendukung untuk proyek ini, saya pikir sama saja dia nggak peduli dengan negaranya gitu loh. Karena kenapa? Karena ketika ini benar-benar nanti sudah fix rampung masuk ke bursa listing kripto, ataupun bentuknya itu menjadi pemahaman lain. Misal kalau misalkan masuk ke bursa kripto kan artinya ke listing bursa, ke exchanger masuk, ada kita bisa jual, kita bisa sell or buy. Tapi masalahnya ada beberapa pemahaman ini tidak akan masuk bursa kripto, tapi ini adalah uang digital, pengganti daripada uang fiat. Ada yang sejauh itu berpikir. Ini loh hubungannya dengan bank ini segala macam, nanti ada segala macam gitu kan, seperti itu. Dan ini nggak bakal ke exchanger, tapi bentuknya kita penukarannya akan ke bank. Kendati pun demikian, walaupun seperti itu, ya itu juga bahasanya ya. Walaupun seperti itu, tetap teman-teman secara tidak disadari dan tidak langsung ini adalah merupakan menjadi sebuah devisa negara. Karena kenapa? Warganya ini punya uang free dari luar gitu loh. Punya uang free, bayangkan. Nah, jadi justru sangat-sangat besar pengaruhnya bagi negara tersebut. Semakin banyak pionir, maka negara tersebut akan semakin terbantu daripada perputaran ekonominya, ya. Karena di sana ada nanti
apa namanya, ya bukan bahasanya bukan bukan ini ya, bukan orang elit, bukanlah, artinya masyarakat yang sejahtera lah, yang lebih baik seperti itu. Ada masyarakat yang lebih sejahtera di sana. Sekarang berpayah-payah negara ingin mensejahterakan rakyatnya. Nah, dengan jalur seperti ini, nantinya adalah ketika memang ini sudah fix dan diterima di semua negara, apa yang akan terjadi dengan negara yang mereka banyak para miner atau para pionir? Insya Allah teman-teman sejahtera, ya, karena makin banyaknya yang bisa bantu orang banyak. Sekarang pertanyaannya, ketika kita punya anggap 100 miliar, mungkin bisa dikatakan bodoh orang yang punya 100 miliar nggak mau toleransi terhadap orang miskin. Misal contoh seperti itu. Kita sepakat pionir semua, bantu satu orang, bantu anggaplah 1.000 orang. Satu orang ambil 1.000 orang, bantu ekonominya. Apa yang akan terjadi dengan negara tersebut, teman-teman? Saya ini aja, apa namanya, logika warga negara saja dan perhitungan ekonomi sederhana, ya, basic lah daripada warga negara biasa, bukan ahli ekonomi ya, tapi secara secara logika saya berpikir bahwa ketika itu terjadi luar biasa, teman-teman. Adapun orang yang menyangkut pautan dengan inflasi, misalkan ada inflasi segala macam. Nah, ini beda lagi dengan ekonomi, tingkatannya beda lagi, karena terciptanya inflasi itu karena apa? Faktornya apa dan pengaruhnya seperti apa, cara mengatasinya seperti apa, itu akan panjang lagi bahasannya. Karena nggak serta-merta asal terjadi inflasi, teman-teman. Jadi nggak jangan asal kita mengatakan, oh ada ini nanti inflasi, oh ini inflasi segala macam. Nggak begitu juga. Sirkulasi ekonomi di sebuah negara itu tentunya menggunakan ekonomi tingkat tinggi. Di sana juga ada troubleshootnya. Ya, untuk setiap permasalahan yang ada, tentunya negara juga membaca dan mengambil sikap langkah seperti apa untuk mengatasi daripada hal tersebut. Ya. Oke, nah ini gambaran ya untuk apa namanya, teman-teman silakan di websitenya seperti itu. Artinya di sini tidak masuk ya, simpulannya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman yang terkait masalah kemarin ini rame ya, ini yang masalah daftar daripada apa namanya, lampiran ya. Di sini saya lihat nih lampiran apa namanya, siaran per SWI Oktober ya, Oktober, tapi tahun kapan ini, tahun kemarin mungkin. Nah, ini kan banyak nih di grup disebar juga, dan memang ini tidak ada, teman-teman ya, ini PDF ya, file PDF, bukan screenshot, bukan apa, tapi ini PDF yang memang di-download dari website resminya juga. Di sini memang ada, mana tadi saya lihat, nah model kayak gini, ini GD Union. Nah, ini adalah money game berbasis aplikasi online ya. Kemudian di situ ada, oh ini yang kemarin Edicase ya, banyak data-datanya. Kemudian ada Instaforex, Binomo, Olympitrade, OctaFX, Wobi, dan ini adalah ada yang namanya centralized-nya di Indonesia ya, bukan hanya di luar. Nah, walaupun mungkin cabang ya, kalau pusatnya ada yang di luar seperti Binomo ini kan sebenarnya pusatnya di Rusia, informasinya seperti itu. Namun kan influencernya di Indonesia yang kena seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya di sini kenapa dilakukan apa namanya, pemblokan seperti ini, Huobi juga sama, karena ada sirkulasi uang fiat. Lagi-lagi ke situ, teman-teman. Ya, harus dipahami. Nah, ini banyak sekali. Banyak sekali. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi nggak serta-merta. Ini juga CPPT, yang berbadan hukum CPPT aja ada. Nah, mungkin problemnya di apa kita nggak tahu. Ini terlalu banyak ya. Jadi teman-teman, artinya apa? Di sini nggak ada, di daftar ini tidak ada yang namanya Pi Network, teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat di siaran persnya Bapepti, teman-teman, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ya. Nah, ini jelas Biro Hubungan Masyarakat, lantai 2, Ridwan Rais, nomor 5, Jakarta, ya, nomor telepon. Nah, ini Bapepti ya. Coba ini udah berapa menit? Oh, udah lama, teman-teman. Oke, ini untuk mungkin sampai siaran pers saja ya. Selanjutnya nanti saya infoin selanjutnya. Oke, teman-teman, saya rasa karena nguploadnya juga agak lama ya, agak susah ya kalau terlalu panjang. Jadi ini untuk part 2 nya sampai sini dulu. Nanti untuk Bapepti ini saya coba kita lanjutkan di apa namanya, part 3 ya.
Jadi ini belum selesai, ini kita coba untuk masalah Bapepti, dan nanti ada bahasan yang ini, daftar bahasan yang akan kita pelajari bersama ya. Ini baru nomor 2 ya, barusan masuk nomor 2, itu mungkin part 3 nanti ya. Nah, ini untuk masalah crowdfunding, pre-sale, isu blok core team dan regulator lokal, peer to peer ya, ada kesimpulan nanti kita lanjutkan. Oke teman-teman ya. Ini udah setengah jam 30 menit, saya rasa teman-teman bisa kalau mau cari-cari ya sendiri boleh, tapi nanti saya coba bantu perjelas juga di sini. Dan untuk informasi P-Chain Mall, teman-teman silakan di Twitter ya. Di Twitter ada info-info terbaru hari ini, apa yang mereka jelaskan di sana, ada informasi tambahan di Twitter yang resmi ya, yang officialnya. Silakan. Itu ada tadi 3 atau 4 notifikasi yang kita baca, kita bisa pahami ya. Jika ada yang bertanya tentang marketplace yang sedang menuju daripada open barternya. Oke, itu aja teman-teman. Kita lanjutkan video selanjutnya. Untuk video kali ini terima kasih. Next kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.